Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada siang hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih dapat menunaikan kewajiban kita, di antaranya salat zuhur secara berjamaah, dan juga kita sedang menjalankan saum Ramadan hari ke-25. Kita lanjutkan dengan taklim sejenak. Mudah-mudahan apa-apa yang kita amalkan ini dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para shaimin dan shaimat jamaah Majelis Ilmi Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Jakarta, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Seperti biasa, saya informasikan bahwa saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan Center, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya tentang wawasan keislaman, konsultasi waris, konsultasi zakat mal, dan manasik haji dan umroh. Juga kami memaparkan tentang bagaimana menjadi muslim yang kafah. Kemudian kami juga menyelenggarakan pesantren virtual pondok salat, itu lewat Zoom setiap malam Ahad, dan itu free, gratis. Informasinya bisa dilihat di nama channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Ustadz Arifin Purba Official. Baik, masuk saja kita ke tema kita siang hari ini, yaitu bagaimana kita bisa menumbuhkan dan memupuk sifat dermawan dengan berangkat dari 4 tingkatan ilmu. Nah itu, jadi ada 4 tingkatan ilmu yang harus kita mengerti, kita pahami dan kita amalkan agar ya sikap dan sifat dermawan itu muncul dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau itu tidak kita pupuk, yang akan bersarang dalam jiwa kita itu adalah lawannya, yaitu sifat bakhil, kikir, pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, meneketehe, begitu. Pokoknya begitu. Itu kalau tidak ada sifat dermawan dalam diri kita yang tumbuh itu, wah, kan bahaya itu. Ya, oleh karena itu, ayo mari kita ikuti. Pertama adalah ilmu syariat zahir. Apa itu Ustaz? Ilmu fikih. Nah, kita harus tahu secara fikih apa itu infak, apa itu zakat, apa itu sedekah. Baik. Secara hukum fikih, infak itu hukumnya wajib mutlak. Nah, itu dulu. Jadi infak itu wajib mutlak. Apa itu infak nanti dulu. Ini hukumnya dulu. Sementara itu zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal itu wajib bersyarat. Nah, ada syaratnya dia kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib zakat. Adapun sedekah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, yang wajib itu misalnya bayar fidyah, bayar kafaroh, bayar nazar, bayar dam. Nah, itu
sedekah wajib. Adapun sedekah sunnah misalnya bikin sembako, berwakaf, itu namanya sedekah jariyah, sunnah. Nah, itulah secara hukum. Jadi sekali lagi, infak itu hukumnya wajib mutlak, zakat itu wajib bersyarat, sementara sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik, nah sekarang kita lihat pengertian masing-masing. Apa yang dimaksud dengan infak? Banyak orang salah paham. Misalnya ada lewat kotak tuh, dimasukkan uang 1.000 bekas kerikan, kelenteng. Sedang apa Pak? Sedang berinfak. Oh, nggak benar. Itu bukan infak, itu namanya sedekah mutlakoh. Arti nggak paham berarti kalau begitu. Ya maaf aja, jarang-jarang menyampaikan ini. Nah, syukurlah, dulu sebentar, ngapain pulang, keluar juga nggak bisa makan kok. Ngapain buru-buru, kecuali kalau ada yang sakit terserah, ini kita sebentar, paling sampai jam 1. Ini penting ini disampaikan ini ya. Nah, jadi infak itu secara ilmu syariat adalah menafkahi. Nah, makanya kita bekerja dalam rangka mencari nafkah. Nah, siapa yang wajib kita nafkahi Ustadz? Ada 3 kelompok. Yang pertama, diri dan keluarga kita. Itu wajib kita nafkahi. Yang termasuk keluarga siapa Ustadz? Suami, istri. Siapa lagi Ustadz? Kalau ke atas, bapak, ibu, mertua, kakek, nenek. Tidak boleh diberi zakat ke atas. Nggak boleh kita berzakat kepada orang tua, haram. Begitupun ke bawah, anak, menantu, cucu, cicit, itu wajib kita kasih nafkah. Berdosa kita kalau berzakat, nggak sah kepada mereka. Tapi kalau ke samping itu masih boleh, asalkan mereka fakir miskin. Siapa itu yang ke samping Ustadz? Abang, adek, Pak D, Pak Le, tulang, nantulang, nah, itu nyamping itu, ponakan, sepupu. Kalau mereka fakir miskin, boleh mereka dikasih zakat. Oke, itu infak yang pertama, diri dan keluarga. Yang kedua adalah anak-anak yatim. Anak yatim tidak sah diberi zakat karena tidak ada terdapat dalam 8 asnaf surah At-Taubah itu, nggak ada anak yatim. Anak yatim itu wajib kita kasih nafkah sebagaimana kita menafkahi anak kita sendiri. Pendusta agama kita, kalau ada anak yatim itu terlantar. Itu dia. Kemudian siapa lagi? Dakwah. Makanya kotak infak dakwah. Wajib kita hidupkan dakwah di lingkungan kita. Kita sisihkan sebagian berapapun itu. Dan ini Pak dakwah kami. Nah, itulah pengertian daripada infak menurut ilmu syariat zahir, menurut ilmu fikih. Nah, kemudian pengertian zakat. Apa itu zakat Ustadz? Jadi zakat itu ialah memberikan sejumlah harta tertentu yang diambil dari ukuran harta tertentu pada waktu tertentu, diberikan kepada golongan tertentu. Nah, semua ditentukan dia. Itu zakat. Nah, makanya zakat itu adalah sepelit-pelit orang memberi. Kenapa dikatakan sepelit-pelit orang memberi Ustaz? Karena dibatasin, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus pas, ya dikit-dikit nggak apa-apa lah. Makanya kalau orang bayar zakat fitri atau zakat fitrah, ini 1 karung nih zakat fitrah saya, nggak boleh, harus pas. Itu namanya zakat. Zakat mal pun begitu, ada hitungannya dia, ada nisabnya, batas minimum, ada haulnya setahun, nggak boleh tiap hari zakat mal. Ada sendiri dia hitungannya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus betul-betul mengerti ilmu syariat zahir ini, ya. Zakat fitri dan zakat mal. Nanti zakat mal itu macam-macam dia, ada zakat profesi, ada zakat tabungan dan seterusnya. Bisa nanti berkunjung di channel saya Ustadz Arifin Purba Official.
Saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Tuh. Kemudian yang ketiga, pengertian sodakoh. Apa sih sedekah itu, Ustaz? Ya, sedekah itu secara arti kata adalah membenarkan janji Allah. Itu sodakoh. Sodakoh itu membenarkan janji Allah. 1 dibalas 700. Itu nanti kita lihat ayatnya. Nah, jadi sedekah itu menurut ilmu syariat zahir adalah memberikan apa saja, berapa saja, kapan saja, kepada siapa saja dalam rangka membenarkan janji Allah tadi. Nah, jadi sedekah ini adalah orang yang royal dalam memberi, nggak pakai hitungan. Itu namanya dermawan. Tuh, ya. Jadi nggak ada hitungan, tiap hari dia sedekah, boleh. Kemudian siapa aja boleh dikasih, orang miskin, orang kaya. Kalau orang kaya itu nggak tahu malu, dia terima sedekah juga. Tuh, jadi sedekah itu bebas. Bahkan kepada non muslim pun kalau ditawarin mau dia, kasih aja. Tapi kalau zakat nggak boleh, tertentu dia. Nah, makanya orang yang bersedekah itu adalah orang yang royal dalam memberi, ya, dalam berbagi. Itu namanya dermawan. Dan ini semua adalah ilmu syariat zahir, ilmu tingkat pertama. Kalau ini nggak dipenuhi, nggak diterima ibadahnya. Tapi jangan senang dulu, ada 3 tingkat ilmu lagi. Gitu ngajinya, baru enak kita, baru paham. Kalau nggak jelas. Nah, itu makanya saya nyampaikan ini kadang-kadang sebagian orang nggak suka. Kenapa? Terlalu benar, Ustaz. Loh, yang benar kok malah nggak mau. Aneh. Piye toh, saya bilang. Baik ya. Nah, sekarang ilmu yang kedua, yaitu ilmu thariqah Nabi, ittiba Rasul. Kita harus mengikuti cara Nabi dalam berinfak, berzakat, bersedekah. Pertama, menurut thariqah Nabi itu yang wajib ditunaikan adalah infak, nafkah. Setelah kita nafkahi yang 3 macam tadi, diri kita, keluarga kita, anak yatim, dan dakwah, ada sisa harta kita, ya, cukup nisab dan haulnya, barulah yang kedua itu berzakat. Nah, itu dia. Baik zakat fitri maupun zakat mal. Ustadz, saya nggak mampu berzakat, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Nah, zakat ini kan ada 2 pilihan. Ya, selain zakat fitri, ya, zakat mal, zakat harta. Misalnya aku pengen banget berzakat harta, Ustadz, tapi nggak cukup lah duitku. Berapa kira-kira nisabnya zakat harta itu, Pak? Emas 85 gram. Sekarang emas 1 gramnya berapa, Pak? 1.800.000, Pak, hampir 2 juta sekarang. Coba bayangkan, taruhlah 2 juta kali 85, udah 170 juta. Waduh, nggak ada lah, Ustaz, duit saya nabung segitu, Ustaz. Boro-boro, Ustaz, segitu. Itu udah berapa digit itu, Ustaz, kan begitu. Tapi saya pengen berzakat mal, Ustaz, sebagai orang muslim. Makanya kata ulama, opsi kedua, ngitungnya pakai apa? Jangan pakai emas, pakai perak. Berapa 1 gram perak sekarang? 20.000. Nah, makanya coba beramal pakai zakat perak. Cakep, Pak. Ini luar biasa ini. Jarang disampaikan. Nah, jadi zakat emas beda, zakat perak beda. Nanti uang tabungan itu mau dipakai yang mana? Oke ya. Nah, itu yang kedua. Ustadz, kalau saya nggak mampu berzakat mal, Ustadz, bagaimana? Lompat yang ketiga, yaitu bersedekah. Itulah urutannya. Jadi infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Bukan zakat dulu. Selama ini kan ada tulisan ZIS, ya kan? Zakat, infak, sedekah.
Piyeto, saya bilang. Itu nggak jelas, paham? Nggak jelas itu. Infak dulu, nafkah, baru berzakat, baru bersedekah. Kalau nggak mampu zakat, lompat ke sedekah. Itu urutannya. Nah, kemudian ada lagi banyak yang keliru dalam menerapkan ini. Misalnya, ini contoh ini. Ada orang rajin banget bersedekah. Misalnya, dia bikinlah sembako 1000 kantong. Satu kantongnya 200.000. Kalau 1000 kantong jadi berapa duit lah itu kira-kira, Pak? 20 juta tiap bulan. Udah itu dia bangun masjid, dia bangun pesantren, berwakaf, sedekah jariyah. Saya tanya, Pak, Bapak udah bayar zakat mal belum? Apa kata dia? Ustadz, kalau dihitung-hitung semua sembako saya tiap bulan itu, Ustadz, sama wakaf saya lebih dari zakat mal, Ustadz. Astagfirullah, ya Allah, saya bilang, Pak, Bapak tidak menunaikan zakat harta, tapi rajin bikin sembako, rajin bikin masjid. Pak, zakat mal itu hukumnya apa, Pak? Wajib kan? Iya, Ustaz. Kalau bikin sembako, sedekah itu hukumnya apa? Sunnah kan? Iya. Nah, bergantung di mana, Pak, sedekah Bapak itu. Kalau zakat Bapak nggak kerjain, diam dia. Misalnya, ya, ada orang lagi bikin lembaga zakat. Lama-lama uang zakat berubah jadi uang jaket. Pengurusnya kaya-kaya, Pak. Tapi mustahiknya kere-kere. Berani orang, Pak. Astagfirullah, ya Allah. Benar itu, serius. Karena saya ngelihat sendiri. Nyewa gedung, mobilnya, gajinya itu, pekerjanya itu, amilinnya kata mereka. Uang zakat berubah jadi uang zakat. Coba bayangkan itu, Pak. Apalagi Ustadz, uang zakat untuk beli AC masjid, berdosa. Nggak boleh. Untuk AC masjid, lampu masjid, memperbaiki kamar mandi, itu pakai uang wakaf. Uang zakat mal itu untuk produktif. Zakat fitri untuk konsumtif. Apa produktif, Ustaz? Untuk biaya anak sekolah fakir miskin, untuk bayar utang dia berobat masih kurang 1 juta, itu ya berhak dia melunasi utangnya itu. Untuk biaya sekolah, modal usaha, itu peruntukan zakat mal itu. Makanya Yusuf Qaradawi pernah menulis, andai kata satu daerah itu 2 orang kaya di situ menunaikan zakat mal yang benar, maka akan terangkat kebodohan dan kemiskinan di tempat itu. Karena banyak orang nggak benar ngitungnya. Saya siap sebagai konsultannya. Ayo, punya materi saya semua dalam bentuk PowerPoint supaya selamat kita dengan harta ini. Kalau enggak, menyesal ntar di akhirat, dikubur dan menyesal di kober. Menyesal banyak orang minta kembali ke dunia, fa'asaddaqo, pasti aku akan sedekah. Tapi kata malaikat, udah terlambat mas bro. Tuh. Apalagi Ustadz, tiap Ramadan dia umroh. Tiap Ramadan satu keluarga. Berapa ongkosnya Ustadz? Kalau Ramadan itu akhirat begini 45 juta satu orang tuh. Dia berempat. Nah, berapa itu, dikalikan aja itu. Tapi begitu juga dia itu pergi haji, udah 10 kali pergi haji bolak-balik. Orang kaya. Kemudian dipanggil orang, Pak Haji, karena 10 kali. Nah, itu mat wajib mustaqol kalimi, bahkan lebih itu. Tapi anak yatim dia terlantarkan. Tetangganya ada anak yatim, keponakannya anak yatim, sakit, nggak punya duit untuk berobat, akhirnya mati. Maka kata Allah, ara'aital ladzi
yukadzibu biddin. Tahu kan kau Muhammad, siapa itu pendusta agama, ngaku Islam, bohong Islamnya, beribadah berkali-kali umroh haji, bohong semua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang menterlantarkan anak yatim. Enggak dia nafkahi itu anak yatim. Makanya ada orang rajin sholat tahajud tiap malam jam 2, tiap malam, tapi subuhnya jam 7. Kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Kenapa? Tahajud sunnah, subuh wajib. Kalaupun mau tahajud jam 4 pagi lah, nyambung ke subuh. Ada orang rajin puasa Daud tiap hari, tapi nggak puasa Ramadan, nggak diterima. Itulah namanya thariqahnya Nabi. Harus mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ilmu yang kedua. Sekarang kita naik tingkatan ilmu yang ketiga. Apa itu Ustaz? Ilmu hakikat. Nah, ini Ustaz kayaknya arah-arah ke tasawuf. Itu kan tasawuf itu kan istilah yang dibikin ulama belakangan. Namanya zaman Nabi namanya ihsan. Ada ilmu hakikat itu ada. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah semua amal ibadah yang kita lakukan itu pasti akan kembali untuk kita dengan balasan yang berlipat ganda. Itu hakikatnya. Hakikatnya untuk kita kok, untuk keluarga kita. Allah nggak butuh itu semua. Satu dunia ini orang ibadah, Allah nggak naik pangkat sebagai Tuhan. Satu bumi ini orang maksiat, Allah nggak turun pangkat sebagai Tuhan. Semua ibadah yang kita amalkan hakikatnya kembali kepada kita. Itu namanya ilmu hakikat. Kalau dia paham ini, enak dia ibadah, enak dia berinfak, berzakat, bersedekah. Ilmu hakikat. Iya. Termasuk infak, zakat, sedekah ini. Kenapa? Karena apa yang kita makan, Pak, besok pagi jadi kotoran. Ada yang warna kuning, hijau, kalau ada yang panas dalam coklat dikit, panas dalamnya lebih berat tuh hitam. Tuh, apa ini? Itulah yang kita makan, Pak. Kalau kita mati, kita tinggalkan sebagai warisan, berantem tuh ahli waris, berebut, disiksa di kuburan orang tuanya. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah hakikatnya milik kita. Bahkan lebih dahsyatnya ini infak, zakat, sedekah ini adalah untuk satu keluarga, Pak. Bapak ini berinfak 10.000, ya. Itu dapat pahala siapa? Dapat pahala itu bapak, istri bapak, anak-anak bapak di rumah yang belum menikah. Kalau sudah menikah, dapur masing-masing. Istri bapak bersedekah, yang dapat pahala istri, bapak, anak-anak bapak. Anak bapak kasih duit, nih masukkan kotak infak ya, nanti kalau ke masjid, yang dapat pahala siapa? Anak bapak dan kedua orang tuanya. Inilah luar biasanya, ya, ibadah infak, zakat, sedekah ini. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, itu untuk masing-masing. Nggak ada misalnya istri bilang, abang mau ke masjid ya bang? Ya. Sholat apa bang? Sholat maghrib. Bang, aku nitip sekalian ya bang, sholat maghrib untukku. Nggak bisa, enak aja. Nggak ada cerita, masing-masing itu. Begitu juga puasa Ramadan. Istrinya bilang, bang aku punya utang lah bang. Berapa utang puasamu? 6 bang. Abang sayang nggak sama aku? Sayang lah dek. Yang betul bang, iya. Biarkanlah langit dan bumi hancur menjadi abu, asalkan aku dan engkau tetap bersatu. Coba nyatu di mana? Udah hancur semua. Tapi itulah gombalnya, Pak. Terus kata istrinya, kalau memang abang sayang sama aku, abang puasa 3 hari, aku 3 hari. Tapi ingat bang, yang 3 hari itu niatkan untuk aku. Nggak bisa. Mengkodok masing-masing. Tapi kalau infak, zakat, sedekah, Masya Allah, itu untuk keluarga. Itulah hakikat. Kalau tahu kita hakikat, Pak, nggak sayang kita. Iya ya, saya kasih ke orang berkurang dan duit saya. Enggak. Justru yang kita keluarkan itu punya kita. Makanya banyak orang kadang-kadang sudah muncul dermawannya, begitu dia royalnya. Kok berani banget dia? Kenapa? Dia udah paham ilmu hakikat. Tapi ingat tadi urutannya harus benar, zakatnya diberesin. Kalau enggak percuma.
Ya rajin dia kemana-mana tapi zakat nggak diberesin percuma. Kenapa? Wajib masalahnya. Nah itu, jadi wajib juga dia ngerti ilmu thariqah Nabi. Nah tapi inilah hakikat nih, nggak boleh lompat langsung hakikat, nggak boleh. Diamalkan ini urutannya. Ini ilmu hakikat. Jadi sekali lagi, ilmu hakikat ini artinya yang kita keluarkan di jalan Allah itulah hakikatnya untuk kita. Itulah hakikatnya punya kita. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah baru sekarang kita lihat dalilnya, ya, bahwa yang kita keluarkan itu dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti menanam sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu biji, satu tangkai itu menghasilkan 100 biji. Ya Allah maha luas anugerahnya. Ya Allah itu melipat gandakan bagi saya mengkendakin, dan Allah itu maha luas anugerahnya. Nah jadi balasannya 700 kali lipat. Tadi ada kontak infak lewat nggak? Nggak ada ya? Nggak, di sini nggak ada ya? Oh, statis sana ya. Nah, pakai kris ya? Peng gitu ya? Nah, kalau Bapak Ibu berinfak di sana 1.000 rupiah, itu dibalas 700.000. Kalau kita berinfak atau bersedekah tadi itu 10.000, dibalas 7 juta. Bersedekah 5.000, dibalas 3,5 juta. Ini kata Allah. Bapak Ibu punya mobil 10, salah satunya diwakafkan untuk Ustadz Purba, dibalas 700 mobil. Nggak percaya, coba. Coba nggak bayar kok. Begitu luar biasanya itu. Dilipat gandakan, bahkan lebih dari itu kata Allah. Itulah hakikat kembali untuk dia. Apalagi sedekah subuh. Makanya kalau datang ke masjid Pak, sholat subuh Pak, jangan lupa bawa uang goceng aja Pak. Setiap ke masjid bawa goceng. Masukkan Pak. Itu didoakan oleh malaikat subuh dengan doa keberkahan. Tapi kalau enggak, didoakan dengan doa celaka. Nah, ini dia. Ya. Kemudian infak, zakat, sedekah ini hakikatnya bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, menenangkan kalbu kita. Jadi Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu akan membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa engkau itu akan menenteramkan jiwa mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini hakikatnya. Jadi zakat itu adalah virus, kotoran. Kotoran apa? Kotoran jiwa, kotoran harta. Kalau nggak dikeluarkan, jiwa kita rusak. Jika nggak ditunaikan, harta kita kotor. Dan kalau kita memberi orang itu sunnah mendoakan kita. Doa dia menenteramkan batin kita. Makanya punya saudara di kampung Pak, ya kirimlah duit. Tapi ngirimnya jangan 700.000 Pak, jangan 800.000. Itu kalau orang kampung bilang kecil. Saya ke Medan itu kalau ngirim nggak pernah segitu. Saya kirim 500.000. Nah, senang dia Pak. Dek, ini 500.000 ya abang ngirim. Oh terima kasih bang. Kemarin abang ngirim 700, kecil kali bang. Ini 500.000, aku suka lah ini kan. Ada jutanya bang. Serius ini. Orang kampung begitu tuh. HP dia mau dijual, kita tawar 800, nggak mau dia. Kalau 500.000 gue jual bang, sinilah aku bilang. Nah itulah dia, kasihlah. Apalagi bapak ibu punya guru di kampung udah tua, ya Allah. Saya sedih saya Pak kalau ke kampung itu. Kemarin itu pesantren, saya lagi pesantren, ketemu sama guru senior, nggak banyak saya kasih Pak. Kita ngasih ustadz, kiai, guru. Begitu kita kasih Pak, cara ngambilnya itu sedih saya Pak. Kayak ini butuh banget gitu. Allah, saya maknyes gitu Pak. Sedih kita Pak. Cara ngambilnya dia perlu banget.
Dia seneng banget segitu, Pak. Coba doanya itulah menenteramkan jiwa kita hakikatnya, jiwa keluarga kita. Ayo, Pak. Nah, ini namanya ilmu hakikat. Hakikatnya untuk kita kok. Apalagi zakat fitri, tadi sudah diumumkan, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhrotal lisaimi minal lagwi warofas. Zakat fitri itu untuk membersihkan jiwa orang yang puasa dari rofas, ya, dan lag. Jadi penyelewengan sosial dan kata-kata yang enggak jelas. Dengan zakat fitri bersih jiwa kita, keluarga kita. Ini dia ya. Kemudian kalau orang bakhil, nah ini dia. Hakikatnya di orang bakhil itu pelit tadi, tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pagi itu terdapat 2 malaikat yang turun. Salah satunya, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak pagi ini. Sedangkan yang lain berkata, ya Allah, berikanlah binasa harta orang yang menahan hartanya. Itu hakikat orang bakhil, didoakan jelek oleh malaikat. Tapi kalau dia berinfak setiap subuh, didoakan baik dia. Nah, kemudian termasuk juga orang yang bakhil. Kata Allah dalam surat Taubah, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan-simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kau simpan-simpan itu. Itu hakikat orang bakhil. Dijadikan setrikaan, keningnya disetrika, punggungnya, lambungnya. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, bapak-bapak kan udah punya simpanan itu, ada yang 4 digit, 5 digit. Apa itu digit? Kalau 1 digit itu jutaan, 2 digit itu puluhan juta, 3 digit itu ratusan juta, 4 digit itu miliaran, 5 digit triliunan. Teruslah begitu terus. Dikepel sama dia, disimpan nggak dihitung zakat malnya. Tunggulah di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Oke, nah terakhir ilmu ma'rifat. Ma'rifatu biqalbi. Nah, apa itu maksudnya, Ustaz? Ilmu ma'rifat itu adalah ilmu rasa di dalam jiwa. Harta itu sudah tidak melekat dalam jiwanya. Yang ada dalam jiwanya hanya keridhaan Allah. Ilmu ma'rifat. Jadi rasanya udah nggak ada itu sama harta. Udah nggak lengket di sana harta. Dia hanya ridho Allah di sana adanya. Sebagaimana Allah berfirman, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 114 yang artinya begini. Tidak ada kebajikan dan kebaikan dari kebanyakan bisikan mereka itu, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia berbuat sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, bersedekah karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jadi dalam jiwanya hanya ada ridho, harta nggak lengket di sini. Karena kalau sempat harta lengket di jiwa, hilang sedikit, dia akan berkata, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Punya uang 100.000, pecahan 10.000, hilang selembar, nyari mana yang 10.000. Kenapa? Lengket tuh duit di jiwanya. Lengket, namanya hubbud dunia, sangat cinta kepada dunia. Ujung-ujungnya apa? Wa karahiyatul maut, takut kepada mati. Kenapa? Jiwanya masih lengket. Nah, makanya Rasulullah itu sangat dermawan ketika Ramadan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, adalah Rasulullah yang paling dermawan, dan sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadan, yakni ketika ditemui oleh Jibril. Biasa Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan, dibawanya mempelajari Al-Quran. Wahai Rasulullah, lebih bersemangat lagi melakukan kebaikan pada seperti angin bertiup. Jadi di Madinah itu ada satu musim angin kencang. Kata sahabat, Nabi Muhammad bersedekah di Ramadan lebih kencang daripada angin itu. Nah, itulah udah ma'rifah luar biasa. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, Imam Malik menuliskan dalam kitabnya. Apa kata Imam Malik? Zuhud bukanlah ketiadaan harta,
namun zuhud adalah mengosongkan jiwa dari harta. Nah, jadi boleh kaya. Imam Malik ini dari 4 mazhab itu dia paling kaya. Dari jamaahnya semua menanggung hidup dia, raja-raja ngasih hadiah, tapi sedikit pun harta itu nggak nempel di jiwanya. Makanya muridnya Imam Malik namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan, satu, letakkan dunia di tanganmu, letakkan akhirat di jiwamu, letakkan kematian di pelupuk matamu. Jadi kata Imam Syafi'i, dunia itu taruh di tangan, jangan taruh di jiwa. Yang di jiwa ini akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia di tangan, gampang dilepas dengan infak, zakat, sedekah. Kalau hartanya di jiwanya, berarti belum sampai makrifat dia. Dia sayang sama hartanya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, yuk, mari kita amalkan ini. 4 tingkat ilmu ini. Ilmu syariat zahir, ilmu thariqah Nabi, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat dalam berinfak, berzakat, dan bersedekah. Ini semua silakan berkunjung ke channel saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Saya tutup dengan, kalau ada pertanyaan kah? Sebelum kita tutup, silakan. Nah, jadi kata para ahli ulama otomatis, nggak usah diniatkan, otomatis dia dapat, baiknya masih hidup mau sudah meninggal. Itu luar biasanya itu. Pendapat ulama katanya kalau kita ingin berzakat, walaupun itu belum sampai, qaul. Nah, berarti nggak memenuhi syarat, nggak sah. Tapi ada yang membolehkan. Iya, tapi itu kan ijtihad dia, pendapat dia. Kalau aslinya thariqah Nabi enggak. Jadi itu betul-betul memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Gini, udah nisab nih hartanya itu misalnya 100, tadi itu 160 juta, 170 juta duitnya di bank ini ya. Nah, seminggu lagi jatuh tempo, kan begitu. Tiba-tiba ada anak kita sakit, kita pakailah 20 juta. Kemudian bayar sekolah, pakai 10 juta, udah berkurang itu. Seminggu lagi, nggak usah zakat. Jadi bagi orang yang betul-betul mampu itu zakat. Islam itu nggak memberatkan dia. Nikmat kalau kita paham ilmu syariatnya, ilmu hakikatnya, ilmu thariqahnya. Nah, begitu. Misalnya kita ini ada tadi uang segitu. Ini mau ada jatuh tempo bayar cicilan. Keluarkan dulu utang jatuh tempo. Berkurang Ustaz, nggak cukup nisabnya lagi. Nggak usah zakat. Nah, begitu, itu tuntunannya kayak begitu. Kemana Ustaz? Ke sedekah. Begitulah nikmatnya kalau kita paham. Ada lagi? Silakan. Ya. Zakat fitri pakai uang itu menurut Imam Hanafi boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i enggak. Harus makanan pokok setempat. Nah, kalau kita mau pakai duit, ngikutin Imam Hanafi, ya, dia pakai apa duit waktu itu, pakai apa? Kurma, berapa harga kurma? Nah, itu dikurmakan. Ini kita duitnya pakai Hanafi, tapi pakai makanan kita Imam Syafi'i yang murah jadinya. Ya, ini makanya kalau saya pribadi, saya beli beras. Udah 4 itu kan keluarga kan 4, istri saya, anak saya 2. Saya anak laki saya aja, yuk kita bimbing. Udah di sana berijab kabul, udah. Nah, setelah saya kasih beras, saya tambahin ini uang lauk pauknya. Emang orang bisa makan beras doang? Beras, dan saya tambah uang lauk pauk. Kalau mereka kurma langsung bisa dimakan. Nah, kalau kita beras mana bisa dimakan? Kursnya pakai kurma. Mahal. Makanya kalau mau ikut dia, ya terserah dah. Nah, ini kan kadang kita cari enaknya, ya kan? Itu udah ada fatwa kan dari kalau Muhammadiyah boleh itu. Iya, memang ya, namanya fatwa. Itu fatwa itu kan kadang-kadang fatwa ada faktor politik dan sebagainya. Ego juga. Ini pribadi tanyakan kepada hati nuranimu. Nah, kalau mau ikut itu yang Imam Syafi'i makanan setempat begitu. Nah,
Pakai itulah dibawa beras itu. Wallahu a'lam. Ada satu lagi, Pak. Satu, Pak. Nah, yang sudah meninggal, otomatis tadi Pak, nggak usah diniatkan, otomatis Pak. Ke atas kakek nenek itu dapat semua, asalkan mereka beriman. Otomatis. Zakat mal, ya zakat harta kita lah yang kita miliki. Nah, zakat mal ini kan ada syarat dan ketentuan. Syaratnya lebih dari kebutuhan pokok. Ustaz, saya punya rumah 1, wajib zakat mal? Enggak, orang kebutuhan kok. Tapi kalau punya rumah 3, yang 1 itu, yang 2 nggak usah. 1 Jakarta, 1 di Bandung untuk anak kuliah. Tapi ada 1 lagi, nah itu yang 1 itu yang dizakatkan. Kalau disewakan, zakat sewanya. Punya mobil berapa? 2 nggak wajib zakat. Tapi kalau mobilnya 10, yang 8 wajib zakat. Punya motor berapa? 25. Oh iyalah, showroom dia ya kan. Nah, jadi jual belinya itu yang 2 atau yang 3 untuk anggota keluarga, untuk kebutuhan pokok nggak wajib zakat. Tapi kalau punya tanah 2000 meter di Kuningan situ tuh kosong, selama 5 tahun Bapak pegang, lalu Bapak jual, nah selama 5 tahun itu dirapel zakat malnya 2,5% kali 5 tahun. Iya, sejumlah itu. Kalau Bapak dapat bonus hadiah, misalnya hadiah mobil, langsung keluarkan 20%, karena itu termasuk harta rikas, nggak pakai modal. Begitu banyak sekali yang perlu kita ketahui supaya apa? Berkah. Nih Bapak Ibu sekalian tuh ya, tapi waktu udah jam 1 lewat, waktu kerja kita. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi lah ya, insyaallah ya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.